Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfiqah Faiza dengan NIM 22108020448. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai off the job training. Jadi off the job training ini merupakan pelatihan yang dilakukan di luar tempat kerja utama. Jadi bukan dilakukan secara langsung di lokasi pekerjaan. Tujuannya ini supaya peserta itu bisa belajar dengan fokus tanpa tekanan pekerjaan sehari-hari. Nah, ini terdapat 9 instructional method of the job training. Yang pertama itu ada lecture, yang kedua discussion, ketiga case study, yang keempat case incident, yang kelima behavior modeling training, yang keenam role play, lalu ada simulation, game, sama yang terakhir yaitu action learning. Yang pertama yaitu lecture. Lecture di sini merupakan suatu metode pelatihan di mana pelatih ini menyampaikan kepada peserta pelatihan konten yang akan dipelajari. Jadi di lecture ini tuh pelatih itu menyampaikan materinya secara langsung kepada pesertanya. Nah, di lecture ini terdapat istilah flipped classroom yang merupakan konten pelatihan yang disampaikan di luar kelas melalui video perkuliahan atau lecture dan kegiatan yang biasanya berlangsung di luar kelas dan dikerjakan di dalam kelas. Lalu yang kedua itu ada discussion method, di mana adanya komunikasi dua arah antara pelatih dengan peserta atau enggak gitu antar pesertanya. Lalu case study. Tadi merupakan suatu metode pelatihan di mana peserta pelatihan itu berdiskusi, menganalisis, serta memecahkan masalah berdasarkan situasi yang nyata. Lalu ada case incident. Case incident merupakan suatu metode pelatihan di mana suatu masalah, konsep, atau isu itu disajikan untuk dianalisis oleh pesertanya. Lalu selanjutnya itu ada behavior modeling training atau BMT. BMT ini merupakan suatu metode pelatihan di mana peserta pelatihan itu mengamati model yang melakukan suatu tugas dan kemudian mencoba meniru perilaku yang diamati. Jadi kayak peserta itu mengamati apa yang diperagakan atau apa yang dilakukan sama pelatih, terus kita itu kayak menirunya. Peserta itu kayak meniru apa yang dicontohkan, seperti itu. Nah, di BMT ini ada istilah mix modeling strategi, di mana BMT menunjukkan kepada peserta pelatihan apa sih yang harus dilakukan atau yang disebut dengan model positif dan apa sih yang tidak boleh dilakukan atau yang disebut juga dengan model negatif. Lalu selanjutnya itu ada role play. Role play itu merupakan suatu metode pelatihan di mana peserta pelatihan ini diberi kesempatan untuk mempraktikkan perilaku baru dalam lingkungan yang aman. Nah, di sini itu terdapat dua jenis role play. Yang pertama yaitu ada reserve role play atau permainan peran terbalik. Jadi di peserta ini kayak menempatkan mereka itu di posisi orang lain. Jadi kayak mereka itu memainkan peran sebagai orang lain seperti itu. Lalu yang kedua itu ada multiple role play atau permainan peran ganda. Jadi peserta pelatihan itu memerankan berbagai peran atau peran mereka itu ganda atau double-double seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada simulation. Simulasi ini merupakan penggunaan model atau alat yang meniru situasi nyata, baik secara fisik maupun sosial. Nah, tujuannya ini untuk pelatihan. Jadi simulasi itu tuh kayak sebuah latihan dalam dunia tiruan supaya peserta itu siap dalam menghadapi dunia nyata dalam suatu pekerjaan seperti itu. Nah, di simulasi ini ada yang namanya equipment simulator atau simulator peralatan, di mana simulator peralatan ini merupakan perangkat mekanis yang serupa dengan apa yang digunakan karyawan di tempat kerja. Nah, untuk karakteristik dari equipment simulator ini ada dua. Yang pertama itu physical fidelity atau adanya kesamaan fisik, yaitu adanya tingkat kemiripan antara simulasi dan kondisi fisik pekerjaan sebenarnya. Jadi kayak alat simulasi sama alat fisik di pekerjaan sebenarnya tuh sama gitu loh, ada kesamaan. Jadi kayak dari sisi alat atau tugas ataupun lingkungan seperti itu. Lalu yang kedua yaitu ada psychological fidelity atau kesamaan psikologis, di mana adanya tingkat kemiripan antara simulasi dan kondisi mental atau emosi saat bekerja. Jadi di simulasi ini tuh kayak adanya kesamaan psikologis antara di simulasi tersebut sama di kondisi mental atau emosi saat bekerja sebenarnya. Entah dari sisi tekanan waktu, tanggung jawab, ataupun interaksi sosialnya. Kayak gini contohnya. Di sini kan kayak itu baru simulasi menjadi pilot. Jadi di sini dia melakukan simulasi dengan
alat yang menyerupai ketika dia itu akan menjadi pilot seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada games. Games ini merupakan metode pelatihan yang melibatkan kompetisi terstruktur yang memungkinkan peserta pelatihan itu mempelajari keterampilan khusus. Nah, di sini itu ada manajemen training program yang berlangsung selama 18 bulan. Jadi di sini itu dibagi menjadi 3 rotasi. Yang pertama yaitu rotasi pertama model 1 itu adanya self preparatory atau persiapan diri. Jadi di sini itu adanya di self preparatory ini materinya yang pertama itu ada learning ability atau kemampuan untuk cepat belajar hal baru, kompetensi atau memahami kemampuan dan keahlian diri, understanding development area. Jadi kayak dia itu peserta itu paham area mana sih yang perlu dikembangkan. Lalu yang terakhir itu how to close gap atau peserta itu mengerti cara bagaimana untuk menutup kekurangan diri agar bisa lebih kompeten. Nah, terus development programnya itu seperti apa? Yang pertama yaitu melalui transitional program atau program transisi ke lingkungan kerja. Yang kedua itu functional training atau pelatihan sesuai fungsi pekerjaan. Terus yang rotasi kedua itu dengan model 2 mengenai bisnis preparatory atau persiapan bisnis. Jadi materinya itu mengenai understanding business process atau memahami proses bisnis dalam perusahaan. Nah, development programnya itu yang pertama ada dengan the case marker atau pelatihan berbasis kasus nyata. Yang kedua itu ada functional training atau pelatihan sesuai bidang kerja. Lalu di rotasi ketiga dengan modul 3 ini mengenai leadership preparatory atau persiapan kepemimpinan. Jadi materinya itu yang pertama ada being a young professional. Jadi peserta ini dilatih untuk menjadi profesional muda yang siap bekerja. Lalu yang kedua itu ada leadership traits atau memahami dan melatih sifat-sifat kepemimpinan. Nah, development programnya itu bagaimana? Yang pertama itu ada melalui leadership program atau pelatihan kepemimpinan. Yang kedua itu functional training atau pelatihan sesuai fungsi pekerjaan. Nah, dari manajemen training program ini, metode belajar yang dipakai itu ada dua. Yang pertama yaitu problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Jadi problem based learning ini merupakan metode pelatihan di mana peserta itu diminta untuk memecahkan masalah nyata atau masalah simulasi yang terbuka. Tidak ada satu jawaban yang pasti. Jadi tujuannya itu melatih peserta supaya bisa berpikir kritis, terus menganalisis, sama memecahkan masalah di dunia pekerjaan secara nyata itu bagaimana. Terus yang kedua itu ada action learning atau pelajaran aksi merupakan metode pelatihan di mana peserta ini menangani masalah nyata dunia kerja dan bertanggung jawab atas solusinya. Jadi peserta ini bukan cuma belajar tentang teori tapi juga langsung mempraktikkan solusi dan melihat hasilnya itu bagaimana seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai instructional media. Instructional media ini merupakan media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan isi pelatihan dan metode pembelajaran kepada peserta. Nah, untuk instructional media itu ada audiovisual method yang merupakan berbagai bentuk media kayak video, film, atau presentasi yang digunakan untuk menjelaskan poin-poin penting atau memperlihatkan tindakan dan perilaku tertentu. Lalu yang terakhir itu ada choosing an instructional method. Jadi kayak memilih metode pelatihan. Nah, dalam memilih metode pelatihan itu perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama yaitu cost and research availability atau biaya dan ketersediaan sumber daya. Jadi sebelum melakukan pelatihan itu perusahaan itu perlu kayak tahu kira-kira ada nggak sih biayanya, terus ada nggak sih ketersediaan sumber dayanya. Kalau misalnya nggak ada kan ya pelatihan tersebut nggak bisa dilakukan seperti itu. Terus yang kedua itu on the job application atau apakah pelatihan itu bisa langsung diterapkan di tempat kerja. Kalau misal pelatihan tersebut nggak bisa diterapkan di tempat kerja kan kayak sia-sia. Terus tujuan pelatihan itu buat apa kalau misalnya nggak bisa diterapkan di tempat kerja seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada trainer skill and preference atau kemampuan dan gaya mengajar pelatih. Jadi
pelatih itu harus memiliki kemampuan dan memiliki gaya mengajar yang nantinya tuh harus bisa dipahami sama pesertanya. Lalu selanjutnya itu yang keempat ada trainee preference and characteristic. Jadi perusahaan itu harus tahu minat sama karakter peserta pelatihan tuh kayak gimana supaya pelatihan itu tuh berguna dan cocok buat mereka. Lalu yang terakhir yaitu blended method atau penggunaan kombinasi beberapa metode pelatihan. Jadi dari beberapa metode tadi kayak lecture, terus role play dan lain sebagainya itu uh, bisa dikombinasikan atau di-blend supaya pelatihan itu bisa lebih efektif. Nah, untuk memilih metode pelatihan itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan blended training atau penggunaan gabungan metode. Jadi kayak gabungin metode antara contohnya kayak pelatihan di kelas, terus pelatihan di tempat kerja sama teknologi komputer. Jadi kayak digabungin gitu loh metodenya. Terus yang kedua itu dengan aptitude treatment interaction atau ATI yang merupakan kondisi di mana efektivitas metode pelatihan itu tergantung pada karakter pesertanya. Jadi kayak harus tahu karakter pesertanya itu gimana biar bisa milih uh, pelatihan yang cocok untuk itu seperti apa. Nah, aptitude di sini itu merupakan sifat atau kemampuan dasar peserta yang mempengaruhi kemampuannya dalam belajar dari metode tersebut. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.